Saya mau nanya satu hal lagi, tolong dijawab, Edis. Kenapa kebanyakan mualaf itu cerdas? Bang Deddy Kombuzer, Felix Sau, aku nanya. Kenapa orang-orang Kristen yang IQ-nya di atas 100 Iya, lebih? namanya kamu sudah dikerjain. Deddy Corbuzier itu dulu sebelum dia mau mualaf, ya, dia itu Ya. ada satu rencana. Ayo mualafnya dimasukin stasiun TV. Saya ini lagi berpikir, ini Bang Edis ini lagi mau mengemukakan argumentasi atau lagi curhat ini? Contohnya, Saya misalnya, Hah? misal, Misal seperti apa kemarin judulnya kemarin banyak. Saya Yang banyak diskusi dibuat. itu sudah ada ribuan video, ribuan klip yang menuhankan mana? Muhammad gitu loh. Oh, menuhankan Muhammad. Ini tema yang bagus memang. Oke. Mari ya, kita ganti dulu ya. Saya tarik. Sebentar, saya ganti tema belakangnya. Sebenarnya temanya itu, tapi teman-teman mau mengajak ini. Oke, nggak masalah ya. Temanya ini. Ya, saya mengajak umat Islam, mengajak Anda untuk berhenti, Pak, menuhankan Muhammad seperti itu. Silakan. Ya makanya itu saya awal-awal saya melihat berhenti. Saya berpikir gini, Bang Edis ini mencoba istilahnya menyamakan hal yang Bang Edis imani tapi tidak apple to apple. Paham maksudnya? Bukan gini, Bang. Maksudnya- Bahkan orang Islam itu sangat tingkat parah mendewakan Muhammadnya, itu sudah sangat parah sekali. Bahkan ludahnya Muhammad saja jadi rebutan gitu. Tidak ada di dalam agama Kristen murid-murid itu memperebutkan ludah Yesus, nggak ada. Tapi dalam agama Islam ludahnya Muhammad itu diperebutkan, betul? Itu saya kurang paham. Itu kalau masalah itu saya Anda kurang paham. Mungkin gini, sebentar dulu Kang Edis. Mungkin Kang Edis Ustadz gini. Anda mungkin yang dibawa kemari. Saya tanya Karena Bang begini, Edis, sekarang karena Protestan- kalau diskusi dengan orang awam nanti sulit, Ya. Pak. Anda kan masih belajar agama Islam. Pokoknya saya yang nggak tahu, jenggotnya nggak tahu panjang agama kalau Islam. ketemu sama saya itu pasti tidak berani mengaku mengerti Islam. Tidak berani. Enggak, bukan begitu. Jadi Anda nggak saya ingin- tanya mengenai para sahabat yang berebut ludah Muhammad, Anda tidak tahu. Saya bicara kalau saya tidak tahu, saya jawab tidak tahu. Bukan saya tahu terus saya pura-pura nggak tahu. Kalau yang saya pahami, mungkin memang ada istilahnya gini. Kalau orang Kristen ada yang pakai Tuhan Yesus, ada yang pakai tanda salib aja. Saya kan nggak bisa menarik opini. Oh, semua orang Kristen itu benarnya yang ada gambar Yesusnya, atau orang Kristen itu yang betul bukan yang Protestan, betulnya yang Katolik, kan tidak bisa seperti itu. Oke, jadi menurut di sini ya? Oke, saya tanya dulu, Anda dari mazhab apa ini? Saya Muslim. Mazhabnya? Mazhab ya ikut semua mazhab itu di sini yang saya paham, semua mazhab itu tidak keluar dari pola. Adapun mungkin cara pengamalan dalam masalah ibadahnya mungkin ada yang berbeda-beda, tapi tidak keluar jalur. Oke. Sekarang apakah yang ingin Anda utarakan atau ingin Anda sampaikan kepada saya? Kalau Anda betul-betul mengerti Al-Qur'an, maka saya akan membahasakan semua argumen-argumen saya kepada orang yang mengerti Al-Qur'an. Tapi kalau Anda tidak mengerti Al-Qur'an, ya saya mau serius pun saya susah. Gini, maaf ya. Ini kita sering ya, kayak kemarin Bang Edis ini seolah-olah bisa dibilang ini Bang Edis ini menjebak orang yang kurang paham dalam tanda kutip. Jadi orang yang kurang paham, yang awam, Bang Edis tarik masuk ke argumentasi supaya masuk ke argumentasi Bang Edis. Paham enggak? Sedangkan di sini kayak Ustadz yang menceritakan tentang orang minum air kencing Rasul itu tidak istilahnya tidak istilahnya ucapan itu tidak sama sekali bukan bagian dari itu. Maksudnya bagaimana? Paham nggak? Jadi maksudnya gini, tidak istilah gini loh. Orang yang kan Bang Edis kan kemarin ngasih video saya dengar bahwa saya air yang paling segar ini air kencing Rasulullah. Ya, itu Ya kan? dibahas oleh Habib Bahar bin Smith. Iya, Habib Bahar bin Smith tidak mengatasnamakan semua umat Islam. Iya, tapi dia mengutip dari kitab Al-Imam As-Suyuti.
kutipan itu tidak mengutamakan semua. Nah, Paham nggak? makanya saya bilang, saya ah. bilang begini, Bang. Kalau ada yang bikin rugi, bikin bangkrut agama Islam, hadisnya palsu. Tapi kalau Nah, bukan menguntungkan gitu. agama Islam, hadisnya sahih. Ini bagaimana? Sekarang saya mau tanya aja sama Bang Edis. Bang Edis, di sini ada judul diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Apa yang dimaksud, apa perspektif seperti apa yang Bang Edis maksud Baik. menuhankan itu? Baik. Di dalam agamanya Bang Edis. Saya tanya Baik, dulu. saya teringat Ya. dengan peristiwa sekitar 8 bulan yang silam, di mana seorang ustadz Ya. persis seperti Anda berjenggot panjang. Dia mendadak langsung berkata, saya ingin berguru kepada Anda. Saya akui keislaman saya sangat dangkal dibandingkan Anda. Nah, semoga Anda tidak bernasib sama seperti yang 8 bulan yang lalu. Gini, Bang. Insya Allah. Di dalam hadis Muhammad pernah berkata begini, janganlah kamu gulu atau berlebih-lebihan terhadap saya sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan dalam hal memuji Isa ibnu Maryam. Pernah dengar hadis itu? Ya. Oke. Muhammad kan melarang Ya. supaya orang Islam jangan bersifat gulu memuji-muji, karena yang hanya menerima puji, yang berhak menerima puji, layak menerima pujian, gulu itu hanyalah Yesus. Muhammad sudah mengajari kalian orang-orang Islam, ya, jangan kamu bikin saya seperti Isa. Isa kan dalam hati kalian kan Yesus. Jangan. Ya. Karena hanya Yesus itu yang menerima pujian, yang layak menerima hormat, menerima kemuliaan seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan umat muslim kepada Muhammad? Pertama-tama nih, ya, di dalam kitab-kitab muslim sendiri katanya kencingnya pun diminum. Bayangkan, dibilang tidak ada air yang lebih segar daripada kencingnya Muhammad. Ayo, apakah itu tidak bersifat gulu dan berlebih-lebihan? Kemudian keringatnya saja, keringatnya harum seperti seribu bunga katanya. Kata Andre Taulani, itu badan apa kebon katanya. Nah, kemudian dikatakan pula bahwa kalau Muhammad itu berwudu, wah, tidak ada air wudunya itu yang sampai tumpah ke tanah. Rebutan para sahabat mengambil air bekas wudunya. Sekarang umat muslim melakukan hal yang sama, bukan kepada Muhammad, kepada keturunannya. Orang-orang yang mengaku habaib, keturunan Nabi. Wow, kalau datang habaib, jalan aja sampai duk sampai ke tungguk ke bawah. Ya kan, bekas ada lomba orang bawa air putih supaya jarinya dimasukin begini ke air putihnya itu diminum. Katanya barokah dari keturunan Muhammad. Bukankah kalian sendiri telah melanggar perkataan Muhammad supaya apa? Supaya jangan kalian berbuat seperti orang Nasrani yang memuliakan Isa, karena hanya Isa yang menerima berkat, menerima pujian, hormat dan pujian. Muhammad tidak layak, saudara. Tidak layak. Sekarang, Nah, silakan. apa dasar Bang Edis? Berarti Bang Edis menyamaratakan semua umat muslim seperti itu bagaimana? Oke, berarti saya tanya dulu sama abang, ya. Berarti abang sendiri mengakui bahwa umat muslim yang sedemikian itu, yang bersifat gulu, yang bersifat berbuat berlebih-lebihan kepada Muhammad itu sudah mendewa-dewakan atau mengilahkan, menuhankan Muhammad, setuju? Apabila itu sudah masuk, udah istilahnya sampai keluar batas, istilahnya sudah dalam aturan agama itu sudah melewati batas, ya memang itu salah. Tapi di sini saya tidak menghukumi saya keluar batas atau tidak keluar batas, saya tidak punya ilmu tentang itu. Cuman apabila hulu itu sudah dikategorikan itu sudah sampai ke tingkat hulu, ya mestinya seperti yang diterangkan dalam agama, pastinya kan seperti itu. Cuman saya tidak bisa menghukumi istilahnya ini hulu, ini tidak. Juga dalam pembicaraan ini tidak masih dalam pembicaraan ini bukan itu yang saya mau, poin saya itu bukan di situ. Bukan masalah perbedaan antara umat Islam dan umat Islam sendiri, bukan itu yang saya mau bicarakan di sini. Ya, Yang tapi saya mau apakah Anda bicarakan di setuju sini, bahwa perbuatan gulu sampai mendewa-dewakan Muhammad seperti itu sudah masuk kategori mentuhankannya? apabila
tahapnya sudah sampai ke tahap hulu, ya memang hulu udah gitu aja. Oke, tahap hulu itu Sebenarnya seperti apa? Sampai kencingnya diminum, apakah itu sudah kurang hulu? paham. Saya kurang paham kalau masalah itu. Nah, berarti Anda kurang paham. Nah, ini masalahnya, Bang. Ini saya memang kurang berilmu soal itu, makanya saya tidak mau membawakan tentang istilahnya tentang agama yang terlalu masuk ke dalam, karena saya paham saya ini orang bodoh. Tapi di sini yang saya mau angkat ini, Bang Edis, bagaimana kok bisa menghukumi semua umat Islam itu menuhankan Muhammad seperti Bang Edis yang kemarin bawa, terus ada lagu Nabi Muhammad, Muhammadku, itu tidak, istilahnya itu kan cuma lagu, tidak mengatasnamakan semua orang Islam gitu loh. Iya, tapi Bang Edis begini, Bang. tarik seperti itu. Oke, baik. Saya jawab ya, Bang ya. Begini. Jadi ketika saya bertemu dengan umat muslim, saya sering sekali umat muslim mengadakan acara-acara seperti itu. Bahkan mereka putar lagu-lagu itu di masjid. Ya kan? Mereka putar lagu-lagu itu di masjid. Apalagi kalau bulan Ramadan. Menjelang buka puasa. Wah, itu lagu-lagu akan diputar-putar. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, itu. Makanya saya bilang, Tapi itu tidak. makanya saya bilang, apakah ketika Muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa itu, Anda setuju bahwa itu sudah jatuh kepada mentuhankan Muhammad? Kalau memang apa yang ia lakukan sudah masuk ke tahap hulu, yaitu hulu udah. Oke, berarti Terus saya saya tanya, begini. apakah yang seperti itu sudah masuk ke dalam tahap hulu? Apa ya? Apakah yang seperti yang saya sebutkan Gini, tadi Bang itu Edis, sudah Bang masuk Edis, ke dalam Bang tahap Edis. hulu? Sebentar dulu. Saya jangan kalau ketidaktahuan saya, karena ketidaktahuan saya Bang Edis mengejat, oh ini orang Islam nih, kalau masalah seperti ini nanti konsep ini nggak tahu nih. Oh orang Islam kalau sudah ditanya seperti ini jangan seperti itu. Saya kalau tidak tahu saya bicara tidak tahu. Makanya saya hal yang saya tidak tahu saya tidak berani bicara. Intinya Iya, seperti makanya poin kita jadi tidak ada, Bang. Gini, maksud saya begini. Kan tadi ada, sudah poinnya ada. Yang saya tanyakan perspektif Bang Edis ini membuat judul Stop Menuhankan Muhammad itu, saya ingin tahu perspektif cara menuhankan Tuhan yang dialog Bang Edis itu seperti apa, saya ingin tahu. baik. Jadi di dalam Al-Qur'an ada satu ayat, di dalam surat dua ayat ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31. Di mana di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang menuhankan alim ulamanya. Silakan Abang cek ya di dalam At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Nah, lalu Muhammad menjelaskan bagaimana maksudnya menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan. Caranya adalah mereka berbuat berlebih-lebihan kepada alim ulamanya itu. Bahkan jika alim ulamanya itu menghalalkan yang haram diikuti, ataupun mengharamkan yang halal diikuti. Ya. Yang demikian itulah menurut Muhammad cara mereka mempertuhan alim ulamanya. Nah, Ini, oke. itu saya lihat dilakukan oleh orang Islam kepada Muhammad. Ini oke, Bang. Misalnya Allah mengharamkan darah, jangan kamu Ya. konsumsi darah. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an, ada banyak ayatnya dalam Quran. Tetapi di dalam riwayat-riwayat darah Muhammad diminum. Berarti kalau menggunakan standar yang sama bahwa sahabatnya Muhammad itu mereka sudah menghalalkan yang diharamkan Allah. Darah kan haram. Lalu umat muslim zaman sekarang demi menuhankan Muhammad, demi membela Muhammad, mereka berkata, "Oh, itu namanya khususnya." Tidak ada dalam Al-Qur'an darah orang tertentu boleh dikonsumsi, nggak ada. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'an dikatakan di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Tetapi Muhammad dalam sebuah hadis malah mengajari orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Nah, makanya di sini saya melihat Muhammad telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan umat muslim malah lebih menuruti Muhammad ketimbang menuruti Allah. Nah, jadi dengan berhukum yang sama sesuai dengan surat At-Taubah ayat yang 31 tadi, mereka menuhankan alim ulamanya karena sedemikian rupa
umat muslim pun menuhankan Muhammad karena sedemikian rupa melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran, malah mengikuti Muhammad. Begitu. Oke, itu dalam surat yang menuhankan para ulama itu Bang Edis tahu ceritanya, itu menceritakan siapa? Ya, di Di situ sini biar bercerita jelas, tentang penonton biar orang-orang tahu. Yahudi dan orang-orang Oke, Nasrani. udah cukup. Berarti di situ kan ini biar orang-orang biar tahu nih, yang mendengar ini biar tahu. Jadi tidak nanti perspektifnya lain gitu loh. Terus yang saya tanyakan tadi, perspektif dalam agama yang dianut Bang Edis itu menuhankan itu seperti apa? Menuhankan Sama itu apa enggak dengan yang Bang Edis? sama enggak? seperti di Sama dalam yang enggak Bang Al-Quran. Edis terangkan. Sama. Saya tanya perspektif Bang Edis. Bukan perspektif saya. Kita tidak boleh menggunakan perspektif yang pribadi karena nanti akan debat kusir. Kita harus menggunakan perspektifnya Al-Quran dan perspektifnya Bible. Dan saya katakan dua buku ini mendefinisikan kata menuhankan itu dengan sama. Nah, misalnya di dalam Bible dikatakan mereka, ya kan, menuhankan perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Apa maknanya? Karena mereka mentaati keinginan-keinginan perut, keinginan-keinginan duniawi mereka, sehingga mereka mengikuti keinginan-keinginan perut. Nah, makanya mereka disebut menuhankan perut mereka. Seperti itu. Berarti maaf, saya potong ya Bang Edis. Silakan. Jadi perspektif yang dimaksud Bang Edis menuhankan ini tidak ada penjelasan secara mutlak bagaimana sih bisa dibilang seorang hamba ini cara menuhankan Tuhan itu seperti apa? Mungkin dari perspektif dari cara ibadahnya atau cara beribadahnya. Di sini Bang Edis tidak menjelaskan secara mutlak. Yang Bang Edis paparkan semua di sini itu istilahnya yang kias saja. Bukan kias, itu memang definisi menuhankan yang Karena sesungguhnya. gini, kalau saya di Islam jelas, di Islam jelas tidak ada kata menuhankan Muhammad jelas. Allah sendiri ngomong bahwa saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini salah satu wujud penuhanan, seorang hamba menuhankan Tuhannya. Oke, gitu lah. kata dasarnya ibadah apa itu, Pak? Saya nggak bisa, saya kurang paham. Cuman saya makanya nggak mau. Boleh saya jelaskan? Saya nggak mau. Boleh. Baik. Ibadah itu kan bahasa Arab. Kemudian diserap oleh kita orang Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Tapi sayang seribu sayang, banyak sekali orang tidak mengerti apa itu ibadah. Menurut orang awam, ibadah itu adalah sebuah kegiatan pergi ke masjid atau pergi ke gereja. Itu ibadah menurut orang awam. Tapi bukan itu definisi ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu, hamba, penghambaan diri. Jadi makna ibadah. Penghambaan seperti apa? Jelaskan Bang Edis. Makanya saya jelaskan. Saya jelaskan. Makna ibadah adalah sebuah kegiatan menghambakan diri. Nah, ketika Anda menghambakan diri kepada perutmu, kamu mengingini keinginan-keinginan perut, itulah disebut di dalam Injil, kamu menjadikan perutmu sebagai Tuhanmu. Di dalam Al-Quran pun ada. Misalnya di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya dihukumi oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Nah sekarang, apakah umat muslim menghambakan diri kepada Muhammad dengan cara mengikuti keinginan-keinginannya Muhammad? Jawabannya iya. Iya, bahkan umat muslim tidak menghambakan diri kepada Allah, malah menghambakan diri kepada Muhammad. Dengan cara bagaimana? Allah di dalam Al-Quran berkata, jangan kamu konsumsi darah. Apakah umat muslim menghambakan diri terhadap perintah Allah itu dengan menurutinya? Tidak. Tidak semua. Jangan, malah darahnya Muhammad kita diminum. Harus fair. Gini loh. Kita harus fair dalam memaparkan argumentasi Bang Edis. Bang Edis jangan istilahnya gini. Maaf, jangan tersinggung Bang Edis. Bang Edis istilahnya saya yakin Bang Edis kan paham. Masih jangan Bang Edis ini orang yang nggak awam ini cara Bang Edis berbicara itu membuat bingung orang awam.
bahwa yang minum darah jangan Bang Edi pukul atas umat Islam semua seperti itu. Tidak semua Bang Edi. Baik, sekarang yang kedua, Oke. masalah berbohong. Ya. Menurut Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab nomor 70, janganlah wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah atau perkatakanlah yang benar. Itu menurut Al-Qur'an. Nah, tapi menurut Muhammad boleh orang Islam itu berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Nah, sekarang kepada siapakah umat, kepada perintah siapakah muslim menghambakan dirinya? Apakah kepada Allah? Apakah lebih taat kepada Allah apa kepada Muhammad? Oh, lebih taat kepada Muhammad. Makanya boleh berdusta. Bukan gitu gini. Ini Bang Edi, maaf ya. Kita istilah sharing ya. Jadi gini Bang Edi, saya jelaskan dulu ya. Makanya di sini saya ingin mengerti perspektif gimana sih Bang Edis ini, agama yang dianut Bang Edis itu cara menuhankan itu seperti apa? Ibadah yang seperti tadi Bang Edis omongkan, orang awam itu sholat, ibadah itu ya itu termasuk salah satu dari banyaknya penghambaan, salah satunya mengibadahi. Ya, tapi kalau didefinisikan beribadah itu adalah pergi ke rumah tertentu, itu definisi yang salah. Makanya definisi yang benar, ibadah dari kata abdu, ya'bud, menghambakan diri. Jadi ketika Anda melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, ketika kamu menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan mutlak terhadap sesuatu, itu yang disebut ibadah. Contoh. Itu salah satunya ya betul. Ya, kalau bahasa sederhananya begini, menjadikan dia sebagai sesuatu yang mengendalikan atau memerintah hidupmu. Contoh, saya sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen di dalam Bible, Bapa di sorga itu harus dijadikan satu-satunya pemerintah di dalam diri seseorang, yang memerintah diri seseorang. Nah, bagaimana caranya supaya Bapa di sorga itu memerintah? Bapa di sorga itu menyuruh, dengarkanlah sang anak. Karena Bapa di sorga nggak berkomunikasi dengan kita, ya kan? Jadi Yesus, makanya dengan perantaraan firman-Nya, yaitu Yesus. Nah, makanya ketika Yesus memerintah di hati saya, sebenarnya saya sedang melakukan keinginan Bapa di sorga. Karena keinginan Bapa di sorga, Yesus memerintah di hati saya. Nah, kemudian sekarang kan Yesus sudah naik ke sorga. Bagaimana? Saya tidak ketemu dengan Yesus, saya tidak lihat Yesus. Nah, Yesus tidak meninggalkan kami orang Kristen sebagai yatim piatu, tetapi Dia mengutus Roh Kudus, Roh Tuhan, supaya Roh Tuhan itu tinggal dan memerintah di hati seseorang. Nah, Suaranya putus-putus Bang Edis. Suara Bang Edis putus-putus. Halo, suara Bang Edis putus. Suara Bang Edis putus. Oh, nggak ada suara. Ya, jadi maka sebenarnya ketika kami mengikuti atau menjadikan Roh Kudus itu yang memerintah di hati kami, sesungguhnya kami sedang melakukan keinginan Bapa di sorga, seperti itu. Itu yang dimaksud menuhankan. Jadi sesungguhnya menuhankan Roh Kudus atau menuhankan Yesus itu di detik yang sama sebenarnya menuhankan Bapa pula, seperti itu. Nah, sama seperti umat Muslim. Konteksnya kalian rasa sama. Mana? Konteksnya itu sebenarnya sama Bang Edis. Iya, cuma masalahnya kalian kan tidak mengaku menuhankan Muhammad kan gitu. Karena di dalam pikiran orang-orang Muslim menuhankan itu adalah kegiatan seperti ini. Ini kegiatan menuhankan. Itu salah satu dari berapa iya, tapi puluh atau masyarakat awam, Bang, masyarakat awam mengerti definisi menuhankan itu adalah kegiatan seperti ini. Inilah yang dimaksud kegiatan menuhankan di dalam benak orang-orang Islam yang awam, yang nggak tahu apa-apa. Iya betul. Gitu makanya saya di sini mau menjelaskan bahwa dalam agama Islam ini tidak ada kata tidak boleh menuhankan Rasulullah. Itu sudah jelas banyak bukti-bukti dalam Al-Quran itu sudah banyak. Itu salah satunya itu dalam masalah peribadatan. Justru di dalam Al-Quran Anda itu disuruhkan untuk mengikuti Muhammad. Tapi sayangnya Muhammad yang mana? Karena Muhammad
Muhammad diceritakan yang di dalam Al-Quran dengan Muhammad yang dalam hadis nggak sama. Itu gini loh Bang Edis. Begini, Seperti Muhammad saya mau gini, tanya. Muhammad di dalam Al-Quran itu bukan bapak dari siapapun. Betul tidak? Ada ayatnya Iya, di dalam surat iya. Al-Azab. Ya. Surat Al-Azab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Betul? Itu versi Al-Quran. Tapi versi umat muslim beda. Muhammad itu Gini, bapaknya gini. ini, ya kan? Iya, iya. Kakek-kakeknya ini, begini. Saya ini keturunan Muhammad. Gini loh Bang Edis. Maaf, jadi gini Bang Edis, yang Bang Edis paparkan ini ya Bang Edis. Jadi semisal yang saya pernah dengar ya, saya tidak tahu, makanya saya di sini mau ngomong sama Bang Edis. Kayak seumpama orang umat Kristiani ya, dilarang makan seperti makan babi seumpama, betul ada itu. Ada. Di sini saya tidak bisa terus saya menghukumi bahwa semua umat Kristen ini padahal dilarang, semua umat Islam ini nggak taat gitu loh. Saya tidak bisa. Ada umat Kristen yang taat, yang tetap memegang itu, ada yang enggak. Jadi kita tidak bisa sama ratakan. Terus orang di dalam Kristen juga ada ayat-ayat yang mengatakan seperti disunat. Cuman orang Kristen semua nggak sunat. Tapi saya tidak bisa terus saya berargumentasi semua orang Kristen seperti ini tidak itu kan seperti itu. Orang kan Oke, macam-macam. saya sudah Ada yang nangkap. taat, ada yang tidak. Saya sudah nangkap. kurang Tapi lebih begini, seperti itu. begini Bang. Kalau dikatakan orang Kristen tidak sunat, mereka punya dalil, kami punya dalilnya, begitu loh. Kenapa? Ya. Karena perjanjian sekarang, materai perjanjian itu bukan lagi sunat. Sunat itu adalah sebuah tanda materai perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, sedangkan bangsa-bangsa lain bagaimana? Karena masih ada bangsa-bangsa lain yang tidak masuk ke dalam umat perjanjian itu. Ada bangsa Yunani, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Jepang, ada bangsa manapun. Yang mereka tidak sunat, bukan keturunan Abraham. Bukan keturunan Abraham. Nah, bagaimana mereka ini supaya masuk ke dalam umat perjanjian? Yaitu materainya bukan lagi sunat, tetapi darah Yesus seperti itu. Nah, sekarang ketika Anda bertanya seperti itu, saya punya jawabannya. Nah, sekarang bagaimana dengan jawaban Anda? Bagaimana umat muslim? Apakah Anda sudah mengakui bahwa sebagian besar umat muslim sudah menggulu, mendewa-dewakan, menuhankan Muhammad? Setuju atau tidak? Ya saya berbicara realitas ya. Ada umat muslim yang berlebihan, saya ada. Jangankan kok di sini, dari zaman dahulu pun sudah ada. Saya fair aja saya ngomong seperti itu. Nah, terima kasih atas pengakuan Anda bahwa ada umat Islam yang bersifat gulu dan menuhankan Muhammad. Ya. Sudah. Makanya ketika saya mengatakan stop menuhankan Muhammad, apakah saya salah? Bang Edis tidak salah menuliskan judul itu. Iya, Bang Edis justru dalam saya mengajak berargumentasi- supaya Bentar, kalian bentar, bertaubat bentar. dan menuhankan Muhammad. Gitu. Betul. Itu sisi plusnya saya seperti itu. Sisi plusnya seperti itu. Cuman saya takutkan yang Bang Edis paparkan itu dari kemarin saya lihat. Jadi Bang Edis itu ada orang yang masuk Islam mungkin yang kurang paham. Bang Edis tarik biar masuk ke lubangnya Bang Edis dulu. Gitu loh. Dia tidak istilahnya itu seperti itu yang saya pahami seperti itu loh. Jadi akhirnya yang awam ini muter-muter di dalam itu. Padahal sudah jelas dalam Islam itu semua konsepnya sudah jelas. Ya, Bagaimana cara- makanya oke. Jadi terima kasih Bang ya. Makasih Kapeto, makasih Bang. Jadi terima kasih atas pengakuan Anda bahwa banyak umat muslim sudah bersifat gulu, menuhankan Muhammad, berlebih-lebihan terhadap Muhammad, dan Iya. Anda setuju supaya mereka saya ajak untuk stop menuhankan Muhammad. Setuju ya? Ya jelas di Islam sudah jelas. Sudah jelas, tidak ada yang menuhankan Muhammad. Itu aja. Balik lagi, balik. Betul, saya setuju, betul. Oke lah, Asyhadu alla Bang ilaha Jajan. illallah wa asyhadu Mungkin kita anna beri Muhammadan kesempatan rasulullah. kepada Ya, terima muslim kasih. yang lain ya. Oke, Makasih Bang Jajan, makasih, terima kasih sudah sama-sama. memberi. Ditutup ya, Terima Bang kasih. Edi? Terima kasih Bang, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah itu kan teman-teman kan enak kalau kita diskusi dengan baik kan. Kita diskusi dengan baik seperti itu loh. Naik bawa ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu kan dia sudah mengakuinya tadi. Saya kurang berilmu dan segala macam kan. Jadi enak kita diskusinya, ya. Silakan. HI. Hai. Silakan hai.
HI atau hai? Baik ya. HI atau hai sudah tidak nyangkut. Sudah kita naikkan tapi nggak nyangkut ya. Kemudian kita coba naikkan ada Andeandes. Andeandes. Ya, silakan Andeandes. Andeandes. Teman-teman, ini TikTok ini di sini sayangnya tidak bisa diupdate. Ini 100 guest ya, 100 orang-orang yang mau naik. Aduh, ini gimana ini? Saya lihat begini, saya pencet, ada 100 orang ini yang mau naik ini. Ini yang mana yang mau saya pilih? Tolong teman-teman tarik dulu permintaannya ya. Ini 100 orang ini yang naik ini udah mentok teman-teman, kursi antrian teman-teman. Aduh, berat, ini berat sudah. Tolong ya, tolong yang sebagian menarik diri dulu ya, tarik diri terutama kepada teman-teman yang followersnya itu belum bisa menyalakan kamera. Maksudnya followers kalian itu belum ada 1000. Tolong urungkan permintaan naik karena jadi macet ini teman-teman, macet. Aduh, nih kan. Sudah saya naikkan berapa orang ini tapi nggak ini. Ziel. Silakan Ziel. Muslim. Iya, jadi macet nih teman-teman. Kayaknya ini dia tidak mau nge-refresh ya. Kenapa ya? Ah, ini dia anak langit nih. Kalau ini asli. Baru naik. Ya, anak langit. Selamat pagi menjelang siang. Ini udah pada mau Jumatan ini kalian ya. Nanti kalau Jumatan kita rehat. Ya, silakan anak langit. Nyalakan kamera dulu bro. Silakan. Kangen sama Bang Edis. Baru bertemu kembali. Gimana kabarnya anak langit? Apa kabarmu? Alhamdulillah. Kemana saja Bang Edis? 2 hari Bang Edis Ya, di sini ya? saja. Saya selalu standby di sini ya, siaran di sini gitu. Saya penasaran mau lihat Bang Edis sama Bang Juma. Kira-kira siapa yang win? Masalahnya dia nggak berani gitu. Dianya nggak berani bro. Tapi Saya di sudah sini pernah, datangi. Bang Juma ini minta permintaan tapi nggak di Nggak ada, mana? Nggak ada, nggak ada. dulu waktu Jangan malam-malam. jangan bohong. Kalau ada dia minta permintaan langsung saya terima, mana? Nggak ada, nggak ada. Yang dulu kita bahas Siti Aisyah. Yang mana itu? Ada di komentar Bang Juma naikin saya dis katanya gitu. Nggak ada, nggak ada. Karena begini, banyak akun-akun palsu, baik yang punya dia maupun punya saya. Gitu loh. Banyak orang bikin Iya. akun atas nama dia, padahal bukan dia, ada juga. Saya juga begitu, akun-akun Tapi palsu. pernah ketemu dalam satu perdebatan, satu room. Pernah ketemu, hanya saja ketika saya mendebat Juma, pengikutnya Juma itu kebakaran jenggot, ingin membela dia. Seperti Kejadiannya gimana? sudah berkali-kali. Contoh misalnya ketika saya datangi dia di channel-channel Muslim. Ya kan? Langsung pada ngomong, jangan hadapi dia Gurunda. Jangan menghadapi dia Gurunda, terlalu tinggi ilmu Anda menghadapi dia katanya. Padahal alasan biar jangan dia babak belur saya bikin. Gitu. Dulu pernah ya, waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij mengenai mengenai para malaikat yang naik menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya. Kan ada tuh ayat Quran bilang begitu. Betul? Iya. Nah, maka disuruh bersabar. Azab itu dibawa, urusan tentang azab itu dibawa oleh Jibril naik menghadap Allah. Memang sehari Jibril itu menghadap Allah, tapi seharinya Jibril naik itu di bumi 50.000 tahun, betul? Ya. Makanya disuruh bersabar. Nah, lalu ada satu kisah di dalam agama Islam, di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Katanya Muhammad dibawa naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Kan satu hari tuh. Naiknya Jibril kan satu hari. Di Ya. bumi kan udah 50.000 tahun. Makanya seharusnya Muhammad sampai sekarang belum pulang.
Makanya bisa jadi Muhammad yang kalian percaya itu adalah Muhammad yang diserupakan. Muhammad yang sebenarnya lagi ke Sidratul Muntaha. Dan sampai sekarang belum pulang. Karena menurut ayat Al-Quran, perjalanan Jibril naiknya menghadap Allah itu memang 1 hari. Tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Bang Edis, dalam Quran itu ya setahu saya gak semua ditangkap oleh logika dan akal, jadi diterimanya oleh keimanan, Bang Edis. Model peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang harus diimani. Itulah kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Alasannya di situ, karena beliau orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj di saat orang lain ingkar, tidak percaya, bahkan ada yang balik lagi ke agama semulanya, ada yang tadinya percaya jadi ragu. Karena memang urusannya bukan ke akal dan logika, tapi ke keimanan. Setahu saya sih gitu Pak Gadis. Oke, sekarang begini. Berapa lama waktu yang berputar di bumi ketika Jibril naik menghadap Allah? Apanya Bang? Menurut Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 sampai yang ke-5, Jibril kan membawa urusan naik menghadap Allah. Itu sih dijelasinnya kalau saya dulu waktu ngaji ya Bang Edis, di kitab Qissatul Mi'raj. Di situ tuh peristiwa Isra Mi'raj dari pertama awal start sampai finishing dan substansi apa yang terkandung di dalamnya itu dijelasin di kitab itu. Bukan, jangan itu dulu, jangan bahas Isra Mi'raj. Waktu yang ditempuh Jibril untuk naik menghadap Allah itu kan 1 hari. Ya. Nah, tapi di bumi berapa lama? Emang redaksinya gimana? Soalnya saya nggak tahu nih. Setahu Bang Edis dulu. Malaikat dan juga Jibril naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau dengan sabar yang paling baik. Betul? Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj bukan Bang Edis? Bukan peristiwa azab. Ada ada olok-olok dari orang-orang kafir. Bahwasanya azab itu tidak akan terjadi. Mana azab itu? Tolong segerakan datang azab itu, kata orang-orang kafir. Lalu Muhammad disuruh berkata, katakanlah bahwasanya Jibril itu membawa urusan-urusan naik menghadap Allah itu dalam 1 hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka disuruh bersabar dengan kesabaran yang paling baik. Karena walaupun Jibril naiknya sehari, iya sehari bagi dia, tapi di bumi kan 50.000 tahun. Betul? Nah, makanya kalau begitu harusnya waktu Jibril membawa Muhammad naik menghadap Allah sehari, tapi di bumi udah 50.000 tahun. Makanya sesungguhnya Muhammad belum pulang. Adapun Muhammad yang kalian imani bisa jadi dia diserupakan, saudara. Bang Edis. Nah, waktu Juma debat dengan saya masalah itu, langsung dia gelagapan, langsung orang-orang mengatakan turunkan dia. Gitu. Karena susah Bang Edis menyamakan perspektif ketika Bang Edis hanya baca teks terjemah saja. Oke, coba jelaskan. Menurut bahasa aslinya gimana? Coba. Kebetulan saya bukan ahli di bidang tafsir Bang Edis. Nah, makanya setiap orang Islam yang ketemu dengan saya mengatakan saya kurang ilmu. Iya. Terus yang punya ilmu siapa? Yang punya ilmu orang-orang yang ahli-ahli tafsir, para ulama lah katakanlah Bang Edis. Baik. Gimana kira-kira kalau saya katakan bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah daya upaya penulis Quran untuk menjiplak Bible? Atas dasar apa perkataan itu? Baik. Saya akan mengutarakan kepada kamu supaya kamu ngerti dengan Bible, ya. Nih ya. Sebenarnya narasi semacam itu ada di Bible. Tapi sayang 1000 sayang, kalian jiplak tapi nggak utuh, akhirnya jadi kacau balau. Karena di dalam situ kan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 50.000 tahun nih saya bacakan. Di ayat lain itu 1 hari 1000 tahun. Saya bacakan. Ini surat dari Rasul Petrus, ya, tertulis di dalam 2 Petrus 3. Saya bacakan Injil kami ya.
Begini. Silahkan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat-ingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi yang kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman akan tampil para pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana? Gitu kan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan bumi juga berasal oleh air dan seterusnya. Nih saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Nih, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang. Nih, saya bacakan poinnya ya, poinnya nih. Nih. Poinnya itu ada di ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat ke-8-nya. Dikatakan di sini ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Tapi nggak berhenti di sini. Nah, ini yang Quran lakukan ini. Quran kan berhenti di situ. Kalau di dalam Bible nggak berhenti. Satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ketika Tuhan berjanji harinya sudah dekat, karena di dalam sudut pandang Tuhan mau satu hari, mau 1000 hari bagi Tuhan itu sama saja. Ya kan? Satu hari sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan dan 1000 tahun sama seperti satu hari karena dia melampaui waktu. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada perbandingan kebalikan begitu. Di dalam Quran satu hari 1000 tahun. Nah, kalau memang Jibril naik menghadap Allah itu dalam satu hari, kadarnya satu hari itu 1000 tahun di bumi, maka saya bilang tadi Bang, waktu Jibril membawa Allah naik Isra Mi'raj, ya kan, harusnya belum pulang Bang Muhammad Bang, masih nyangkut di Sidratul Muntaha. Loh, kan satu hari 1000 tahun. Mbak Eris nih, sepengetahuan saya, kendaraan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan buruk ya. Buruk itu dari kata barkun yang artinya kilat. Kilat itu kan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Makalah itu sebabnya Isra Mi'raj itu hanya digapai dengan beberapa malam aja. Karena kecepatan. Oke, menurut Al-Quran berapa hari Bang? Cirian buruk dulu, cirian buruk ya, sejauh mata memandang. Melihat di sana, di titik itu, berada di situ gitu. Buruk. Ya, segini, di dalam Quran tidak ada buruk. Oke? Oke, di dalam Quran adanya Jibril itu naik menghadap Allah, tidak naik buruk, dia naik menghadap Allah. Lamanya berapa lama Bang? Bang Edis. Sebentar dulu Bang, saya tanya dulu, lamanya berapa lama? Sebentar, berapa lama? Sumber hukum itu nih ada dua Bang Edis. Hadis kenapa Sebelum Bang nanti kita kepanjangan kalau ke sono Bang. Kalau ke situ nanti panjang lebar. Nih, Abang udah mau Jumatan sebentar lagi gini. Dengarkan dulu Bang. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu, berarti itu selepel dengan Al-Quran dan semuanya dijelaskan dalam hadis gitu. Sudah. Oke. Ya. Mana yang lebih tinggi, hadis atau Quran? Quran. Nah, kalau Quran mengatakan bahwasanya Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari, apa mau dibantah? Apa gimana Mbak Anis? Quran mengatakan Jibrilnya naik menghadap Allah itu dalam satu hari, betul? Nah, sehari itu kadarnya berapa lama menurut Al-Quran?
Saya belum tahu ayatnya. 50 Nah, berapa? makanya belajar dulu. Kalau belum tahu, saudara, jangan asal ngomong saja, Iya. saudara. Makanya Bang Edis di sini ada kedudukan keistimewaan para ulama, orang yang kompeten di bidang tafsir, yang kita tinggal buka kajiannya, pahami, ikut kajiannya, kita nggak usah ngorek-ngorek makna kedalamannya. Jadi istilah kata, Bang Edis, beri ke saya kesempatan semenit. Silakan. Ulama itu memberikan sebuah produk yang tinggal kita konsumsi, produk jadi yang memudahkan untuk umat. Karena di Al-Qur'an ayat berapa menjelaskan tuh dalam sholat aja tidak ada itu tentang niat. Niat adanya di mana? Di hadis Nabi. Kata hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal itu harus dengan niat. Itulah kenapa sholat ada niatnya. Padahal di Quran tidak ada loh. Pagsilu wujuhakum dari wajah, model wudu ya. Wujuhakum, tangan, aidikum, tartib tidak ada. Gimana pada akhirnya niat itu ada? Karena ditambah dari hadis ini. Itu kata Nabi, setiap amal itu membutuhkan niat. Itulah kenapa wudhu adanya niat. Jadi ulama ini yang sudah meracik, menyimpulkan sedemikian elegan dan mudahnya satu produk yang diciptakan agar kita tidak kesulitan, Mbak Edis. Seperti gini ya, aku analogikan terakhirnya ke teman-teman muslim di sini. Seperti halnya kita mau beli mie misalnya, beli mie goreng ya di pinggir jalan yang dagang, atau beli bakwan, Mbak Edis, beli gorengan, tempe, bakwan di pinggir jalan. Itu tuh orang-orang pedagang memudahkan kita sarapan tinggal beli tinggal Coba andai kata tidak ada tukang gorengan, anti terhadap kitab-kitab ulama, anti terhadap ulama, ya udah saya mah langsung aja ke sumber hukum, ke Al-Qur'an. Seperti orang yang anti beli jajanan di pinggir jalan, silakan minyaknya Anda bikin sendiri, kelapa sawitnya, tepungnya, gandumnya Anda tanam sendiri, wortelnya Anda bikin sendiri. Mampu tidak? Ketika tidak mampu ya udah tinggal pakai yang produk jadi, karena otak kita itu terbatas. Karena ada kedudukan ulama ahlu dzikri, pas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Bang Edis. Bang Edis nggak ada suaranya, suara Bang Edis. Suara Bang Edis nggak ada, nggak kedengeran, kemut kali. Lupa saya bisukan. Oke, baik. Jadi menurut Anda bahwasanya kitab Al-Quran itu seperti sebuah barang yang belum jadi, lalu disempurnakan oleh ulama. Ada makna-makna yang memang mutasyabihat. Justru ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti takwilnya. Aduh, bagaimana sih kamu ini? Ini Bang Edis nih. Karena Sebentar, ada tadi kamu sudah ngomong panjang lebar. Gantian dulu. Berikan kesempatan kepada saya, oke? Ada bahasa-bahasa model majaz gitu kan, intinya bahasa-bahasa Coba Arab kan. anak langit. Di dalam Quran Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada 2 macamnya. Yaitu ayat-ayat yang muhkamat, artinya jelas, terang benderang ya. Lalu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, dan ada ayat-ayat yang belum ditakwil, ada takwil qorib, ada takwil ba'id. Nggak ada. Aduh, gimana ini kamu bohong. Ini makanya saya bilang di dalam ayat itu, ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak ada yang mengerti Agama Islam takwilnya. tidak mengajarkan bohong, Bang Edis. Lu. Sekarang begini. Di mana ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil? Ini Bang Edis ngerti bahasa majaz juga. Ini Model dengarkan gini ya. ini ya, dengarkan. Coba Gini, sebentar dulu. satu dulu, Sebentar, ini ulama yang ngomong. Sebentar. Tadi Anda sudah ngomong loh. Anda sudah ngomong 1 menit loh. Ya, Ya udah. ini ulama yang ngomong. Coba dengarkan. Oke. Dengarkan nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Dibodohi. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Sekarang Justru, begini, tunjukkan saya sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu bisa ditakwil. Di mana? Yang ada justru mengatakan tidak ada yang mengerti takwilnya. Mbak Edis, nih model ayat ini ya, ayat yang bercenderung untuk salah gagal paham, seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Terus
Allah bersemayam di atas aras. Allah itu ucang angge atau berdiam diri di atas aras. Sementara dalam konsep ketuhanan Islam, Allah itu qiyamuhu bin nafsi, artinya layah taju ila mahalin, tidak butuh terhadap tempat, Bang Hadis. Tuhan itu tidak butuh pada tempat. Tapi kenapa di Al-Qur'an itu Allah ada di atas aras? Nah, kemudian Justru para itulah ulama makanya saya bilang pertentangan. Memaknai hal tersebut bahwa Allah yang menguasai aras. Tangan Allah di atas, Allah tidak ada bertangan karena Itu Allah namanya kamu mukhalafah. sudah melakukan takwil. Tidak ada. Jadi gini, makna-makna itu yang kemudian diartikan sebagai kekuasaan Allah di atas tangan itu di mana ini. Di bahasa-bahasa gitu kan orang-orang awam nggak paham. Itulah Oke, kenapa sekarang para ulama sekarang begini. menjelaskannya. Betul tidak bahwa dalam agama Islam Allah itu turun setiap sepertiga malam bagian akhir? Ya, gimana Betul. ayatnya? Ayatnya. Nah, Tapi Anda saya saja pernah banyak dengar. tidak tahunya. Di dalam Iya. hadis, sesungguhnya Allah itu turun pada sepertiga malam bagian akhir. Makanya orang Islam lomba sholat tahajud. Karena pada saat itu Allah turun, betul? Ke langit Ya. dunia, betul nggak? Ya. Betul atau tidak? Nanti Anda iya Iya. saja. Iya, saya kalau nggak salah pernah dengar ada. Nah, Waktu ngaji. jadi disebutkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam bagian akhir. Dulu orang-orang Islam di zaman Muhammad, di zaman orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah percaya. Sekarang karena dulu belum ditemukan bumi itu bulat dan putar terus waktunya. Sekarang gimana? Kalau udah ketahuan bumi itu bulat dan berputar waktunya. Artinya kalau memang setiap sepertiga malam bagian akhir itu Allah turun ke langit dunia, maka mustahil Allah kembali lagi ke arsinya. Mustahil. Karena waktu bumi berputar terus. Besok nanti jam 3 di sini, sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di sini, besok sepertiga malam di Jepang, besok sepertiga malam di sini di Hong Kong. Bermuter terus. Kapan Allah balik ke arsinya? Makanya saya bilang kalian ini sesungguhnya adalah umat yang tidak percaya dengan Al-Quran, lalu kalian bikin kitab suci lain, namanya hadis, namanya kitab ulama, namanya kitab karangan-karangan fikih, kitab kuning. Karena kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Coba di Al-Quran mana bahwa Al-Quran itu bahasanya nggak lengkap, nggak sempurna, nggak mudah. Yang ada Al-Quran itu dimudahkan bagimu. Tapi kamu bilang, oh nggak bisa, harus melewati ulama. Makanya kamu sedang melawan, kamu lagi adu tinju dengan Al-Quran, adu tinju dengan Allah. Allah bilang, Quran dimudahkan, bahasa Quran itu rinci, terperinci. Malah kamu bilang, jangan, kamu harus ke ulama, jangan ke Quran. Kalau Allah nyuruh ke Quran, kamu malah nyuruh ke ulama. Lah terus ulama pergi kemana kalau nggak ke Quran? Ujung-ujungnya itu ke Quran kalian itu, gitu loh. Saya tanggapi boleh. Bukan Al-Quran yang tidak sempurna, bukan Al-Quran yang tidak lengkap, tapi otak kita yang gak nyampe, Bang Edis. Di mana dikatakan bahwa akal kalian tidak akan sanggup memahami Al-Quran? Di mana? Ya untuk seperti orang seperti saya Semua yang kamu katakan merupakan kata-kata yang berasal dari hawa nafsumu, bukan dari Al-Quran. Kamu bilang katanya otak manusia tidak akan mampu. Kalau Otak tidak akan saya. mampu, buat apa diturunkan Al-Quran? Karena gini, untuk memahami Al-Quran itu ada disiplin ilmu, harus kuasa Oke, di 15 mana pan. ayatnya? Untuk memahami 15 Al-Quran harus ada pan, disiplin Bang ilmu. Edis. Di mana? Bang Edis, Macet dengerin. kan? Bang, saya tunjukin. Untuk memahami Al-Quran, kalau kamu punya keraguan, menurut Al-Quran, suruh nanya ahli kitab. Nanya orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, baca Injil, baca Taurat itu. Nah, sekarang masalahnya umat Islam
Kebalikannya, umat Islam malah tanya kepada orang-orang sesudah Al-Quran. Sesudah kamu, bukan sebelum kamu. Nah ini makanya Quran menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, tapi kamu menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya saya katakan, pastilah kamu membaca Al-Quran sambil lompat galah. Akhirnya jadi begini, baca Quran sambil lompat galah. Kebalik. Bukan Gimana? Al-Quran yang kurang, bukan Al-Quran yang tidak sempurna, yang tidak lengkap, tapi otak sayanya Bang Edis yang nggak nyampe memaknai dan memahami Al-Quran karena kadar keilmuan yang minim. Maka kita serahkan kepada ahli-ahli tafsir yang sudah disiplin ilmu 15 pandai dikuasai, maka Al-Quran akan lebih jelas lagi gitu. Ibarat Bang Edis mau mancing aja gitu, kalau nggak ada alatnya kan susah, tangan kosong mau ngambil ikan. Baik, artinya Allah perlu dibantu oleh ulama ya. Allah sendiri nggak sanggup menyampaikan firman-Nya dengan terang, dengan benar, dengan jelas. Nggak sanggup dia ya. Harus Saya ditolong oleh ulama, betul? Saya gini, kitab Alkitab Bang Edis, Bible, kasih ke anak umur 15 tahun orang Kristen. Terus dia suruh memaknai semua yang ada di Alkitab, kan nggak mampu. Pasti bertanya kepada Siapa Bang bilang? Edis pakarnya. Siapa bilang Bang nggak Edis mampu pakarnya. kalau dia sungguh-sungguh meminta supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, memahami apa yang ingin dimaksudkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan hikmat pengertian kepadanya. Coba buktikan sekarang Bang Edis taikan umat Kristen satu orang, terus dia suruh menjelaskan satu saja tentang Bible atau apa. Pasti kan dia nggak tahu, pasti banyak yang nggak Makanya tahu. saya bilang minta hikmat dari Tuhan, minta roh pengertian supaya rohnya Tuhan itu dicurahkan dan memberi akal pikiran hikmat untuk mengerti apa maksud yang tertulis di situ. Itu kami orang Kristen. Nah kalau Iya. kamu malah minta sama ulama, itu pun nggak disuruh sama Quran. Sekarang Banyak begini nggak bang, sekarang begini orang bang. Kristen yang konsultasi ke Bang Edis banyak gak? Karena apa? Dengan masalah-masalah yang nggak mereka pahami. Karena misalnya. mereka kan tidak membaca. Betul. Seandainya mereka Berarti mau mereka membaca, juga butuh dong meluangkan waktu penjelasan untuk dari Bang membaca. Edis. Gimana? Mereka juga butuh dong penjelasan dari Bang Edis. Karena mereka tidak membaca, makanya membaca biar tahu. Gitu loh. Nah sekarang kamu sudah membaca Al-Quran, tapi kamu Saya mau bilang nanya. jangan, Saya mau nanya. harus Tolong- tanya tolong sama Ustaz. dijawab. Kan beda. Saya mau nanya satu hal lagi, tolong dijawab Edis. Kenapa kebanyakan mualaf itu cerdas? Bang Deddy Kombuzer, Felix Sau, aku nanya. Kenapa orang-orang Kristen yang IQ-nya di atas 100 Iya, lebih? namanya kamu sudah dikerjain. Deddy Corbuzier itu dulu sebelum dia mau mualaf, ya, dia itu Ya. ada satu rencana. Ayo mualafnya dimasukin stasiun TV. Tahu nggak kamu? Setelah dia mualaf, sukses dia akun YouTube-nya. YouTube-nya banyak followersnya. Kamu tidak tahu politik, aduh berat. Mana datanya Bang Edis? Saya belum pernah dengar gosip itu. Makanya saya bilang begini, kamu harus bisa melihat mana yang benar-benar mualaf dengan mana yang modus. Karena banyak mualaf-mualaf modus. Karena umat di Indonesia ini kan umat muslim itu banyak yang awam-awam. Itu Bang Felix Giliran Sau. kalau soal sudah agama, senang, mereka senang. Langsung, waduh saya follow lah dia sudah mualaf. Bisnis yang paling kenceng itu namanya bisnis mualaf. Kamu nggak tahu. Emang Begitu malah pada banyaknya orang-orang Islam yang awam, ya, ketika ada mualaf, padahal dia sudah Islam sebelumnya. Oh, dia mualaf-mualafan lagi. Contohnya, tahu nggak acara apa? Dulu pernah ada debat antara Esra Soru dengan Dondi, ya. Nah, mereka debat membahas Yesaya pasal 52 atau 53 itu, ya kan? Nah, setelah acara selesai, ada perempuan nih, udah pakai jilbab, ngucapin kalimat syahadat, masuk Islam katanya. Selidik punya selidik, ternyata memang dia orang Islam. Siapa namanya? Sampai Ntar di- saya cari. Siapa namanya? Sampai direaksi oleh sesama muslim sendiri. Yang mereaksi namanya Edi Prayitno. Tanya aja dia kenal gak dengan saya, Edi Prayitno. Si Edi Prayitno bilang, ini tidak boleh menjual seperti ini, nggak boleh ini, kata dia. Sesama muslim itu bilang, ini kan perempuan sudah mualaf setahun yang lalu, mengapa sekarang dimualafkan lagi? Makanya aku bilang, saya ini mendidik kalian, wahai umat muslim, didik kalian supaya kalian tuh jeli.
mana yang pura-pura mualaf biar mereka mendapatkan simpati. Yeay, Itu gimana? jawabannya Bang Edis tidak terima kalau umat Kristen yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas itu jadi mualaf. Nggak terima Justru kayaknya. orang-orang yang mualaf-mualaf itu DRL adalah kabarnya orang-orang. mualaf DRL nih, udah ada konfirmasinya. Gini, saya tantang coba yang mualaf naik ke sini. Mana? Nggak ada yang berani, saudara. Nggak ada yang berani. Emang belum pernah Bang Edis debat sama mualaf. Banyak. Gini, Pak Siapa? Edi. Contoh, siapa yang mualaf yang udah debat dengan saya? Si Palen, Alpariski, yang akhirnya dibuang sama Juma. Ayo. Dulu waktu mualaf, saudara kita ini sudah mualaf, mengadu dukung. Saudara-saudara mualaf kita ini. Akhirnya apa? Ya kan? Dukungan katanya nih, yang masuk dukungan kepada si Palen itu katanya orang-orang si Handi dan kawan-kawan 64 juta. Ternyata yang diterima si Palen 4,5 juta. Akhirnya si Palen uring-uringan, mana 67 jutaku katanya. Lu iya, tahu nggak? Kata Coba siapa geser Bang? sini mukanya Bang. Kata Geser. siapa itu? Kata siapa itu? Duh, berbahaya ini. Oke, saya putarkan ya. Sayang HP-nya di sini Bang. Iya, HP-nya ini makanya- pakai. Makanya yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang Kristen yang cerdas-cerdas justru mualaf itu kebanyakan orang Kristen yang cerdas, yang Justru berpendidikan yang tinggi mualaf-mualaf itu yang tidak cerdas. Itu pendidikannya tinggi Bang Dedi ya. Lu. So. Itu Sudah. luar biasa menurut saya IQ-nya gitu. Ya itu namanya subjektif bro. Itu namanya subjektif. Biar nggak subjektif harus ada ukuran yang netral. Kalau kamu yang menilai ya cerdas. Berarti bagi Bang Edis gimana? Iya mereka itu tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka itu sebenarnya kalau menurut saya Deddy Kobuser ya. Mana ada saya nggak pernah lihat dia sholat. Deddy Kobuser itu jadi alim. Mana orang di channelnya dia malah dia membuat satu pertanyaan yang sebenarnya nggak bagus sekali ditanyakan sama perempuan di muka umum, ya di acara podcast, kemudian ditonton orang banyak. Masa dia ngomong sama perempuan, lu masih perawan nggak? Pertanyaan macam apa kayak begitu kepada seorang perempuan di muka umum? Terus mau bahasanya, coba perhatikan bahasa dia di podcastnya. Anjing, banyak bahasa begitu. Jadi udahlah kalian tahu lah ya. Yang mana yang mualaf betul-betul dia mualaf, mana yang enggak gitu loh. Saya mencerdaskan kalian supaya kalian itu bijak-bijak, pandai-pandai. Si Juma aja tahu Juma yang bilang bahwa Allah adalah Muhammad. Tahu nggak? Bang Juma, Juma iya tahu. yang bilang Allah adalah Muhammad tahu? Tahu Bang Juma, iya tahu. Kalau dia baca Al-Quran apa? Kalau baca Al-Quran dia, kalau dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, paus terbang, singa terbang, singa mengaum, kereta api dan coba lihat aja kalau dia lagi baca Quran. Saya terharu Bang Juma, saya terharu kalau dia baca Quran. Tapi setelah acara itu saudara-saudara, pamer dia uang di atas meja tuh ratusan ribu dolar. Kami dolar saudara. Bahkan dia ngomong, Kapan Bang Edis itu kapan? kamu tidak tahu. Saya yang udah kenal sama dia lama. Iya. Tahu nggak apa dia katakan? Dia pernah ngomong begini. Headset. Iya. Tahu nggak? Ini headphone. Tahu. Harganya satu mobil Avanza. Harga headsetnya dia bilang satu mobil Avanza, saudara. Apakah seperti itu? Tahu nggak? Ada satu hadis yang bilang begini. Hadisnya bilang begini. Bahwa kain ya celana di atas mata kaki maka akan masuk neraka. Pernah dengar? Gimana Bang? Mata di atas, celana di kain, atas. ya celana Ya. celana yang ujungnya itu di atas mata, yang di bawah mata kaki itu makan masuk neraka. Pernah dengar itu? Masalah isbal tahu? Tapi kalau untuk Dengar dulu, tahu nggak memerintahkan masalah di itu, atas, tahu nggak? Pernah dengar kalau misalkan harus celana itu jangan menutupi mata kaki itu. Jangan pernah dengar menutup saya. mata kaki. Nah, makanya banyak orang pakai celana cingkrang, betul?
supaya jangan di bawah mata kaki. Nah, saya tanya sama para ustadz, itu maksudnya bagaimana ustadz? Itu maksudnya jangan sombong, janganlah kalian itu hidup di dalam kesombongan, betul? Iya. Jangan artinya menghabiskan harta kalian itu terhadap hal-hal yang mubazir, berlebih-lebihan. Celana dilebih-lebihin sampai di bawah mata kaki kan begitu intinya. Nah, terus saya bilang begini. Saya pernah lihat Ari Untung, tahu Ari Untung yang podcastan sama Juma? Tahu. Tahu Ari Untung, artis, tahu kan? Tahu. Nah, si Ari Untung bilang begitu, dia celananya di atas mata kaki cingkrang, tapi tas istrinya 1 miliar. Makanya saya bilang, tolong kalian muslim itu yang pinter-pinter, jangan langsung anuin saya, jangan langsung kalian itu jelek-jelekin. Saya ini ngasih tahu yang benar. Kontak Bang Juma ketika memerin headset itu ada kontak apa sebelumnya? Soalnya gini, setahu saya. Dia sombong pamer, terhadap- ini headset gue aja, ini seharga mobil Avanza. Ada videonya. Kau bilang saya fitnah. Enggak gini. Soalnya sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sodako. Ada orang yang sombong, disombongin. Nggak lagi, itu ada sodako, di situ Bang. sombong. Intinya begini, yang saya bilang begini. Intinya, yang saya mau bilang begini. Yang kalian support itu, yang muslim-muslim yang benar. Bukan muslim-muslim yang malah justru ketika baca Quran dapat paus, dapat kereta api malah digunakan untuk pamer-pameran. Pamer, ratusan dolarnya dihitung di atas meja. Ada videonya saudara. Gitu loh. Tuh dibilang katanya iri, iri katanya. Saya Bayar di sini ya, menyadarkan gerakannya. kalian Bayar di yang sini katanya tuh. muslim. Malah justru menurut saya dia itulah yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Dia membaca ayat Al-Quran, lalu orang-orang Islam, saya terharu Bang Juma dengan bacaan Quranmu yang sangat merdu. Terbanglah paus, terbanglah singa mengaum. Tapi oleh Juma malah sama dia dikatakan headset saya seharga mobil Avanza. Mengerikan, tragis. Seperti Ari Untung ngomong pamerin celananya cingkrang mengikuti sunnah Nabi. Tapi abis itu dia upload tasnya berharga 1 miliar. Tas istrinya. Gimana seperti itu? Tapi Bang Edis gini ya, banyak orang yang tercerahkan termasuk saya dengan statement atau pemaparan dari Bang Juma, bener. Yang tadinya dalam bal itu Tercerahkan saya tidak tahu. bagaimana? Tercerahkan apanya? Contoh, misalnya. Seperti pernikahan Siti Aisyah kan dulu saya pernah bahas dengan Bang Edis. Nah, lalu saya nemu jawaban ketika saya lihat video ulang daripada Bang Juma. Oh, kata saya logis nih, masuk di saya nih Bang. Apa yang disampaikan Bang Juma. Dan saya lihat lagi video yang lainnya, banyak ternyata mualaf yang datang ke Bang Juma. Baik, kita Berarti tanggapi ya. ada yang tercerahkan dan apa yang dikatakan Bang Juma itu logis sehingga masuk dong ke orang-orang. Saya tanggapi. Pertama begini. Banyak Pertama, mualaf gitu. oke, saya jadi lupa ini. Gini, tadi kan kamu mengatakan bahwa Juma menjelaskan pernikahan Aisyah. Iya, saya kan Saya dulu saya dengar itu videonya. Dia mengatakan mentok kan, begini. sayang. Begitu dia bilang begini, umur Aisyah dinikahi oleh Muhammad itu antara umur 16 sampai 18 tahun, betul? Iya, karena Tapi kan sayang dia ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya. enggak Bang, soalnya gini menurut pemaparannya kalau nggak salah. Karena ketika itu Siti Aisyah ikut perang gitu. Oke, di mana sekarang peperangan menurut itu tidak Aisyah boleh sendiri, diikuti menurut Aisyah kecuali sendiri berapa umur umurnya? 15 tahun. Oke, itu kan kata Juma. Betul. Bang Juma juga ada referensi Iya. keterangannya. Kalau Aisyah sendiri ngomong di hadis berapa umur dia ketika dinikahi Muhammad? Nggak tahu, saya nggak tahu. Yang mana Bang? Coba. Loh, Anda ini sungguh munafik, tidak tahu. Ih, Di dalam hadis, nih, tapi poin Anda yang jangan saya separuh-separuh loh. Nanti Anda jadi pendekar separuh wajah loh. Gini, di Nih, Pak dalam Edis, biar hadis, kedengeran di volumenya. dalam hadis disebutkan bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya dia dinikahi Muhammad ketika berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun dan Muhammad meninggal ketika dia berumur 18 tahun. Gimana kamu mengatakan dinikahi?
umur 18 tahun. Itu namanya sudah melanggar apa yang tertulis. Tapi memang seperti itu, bro. Ketika ada hadis yang bikin agama Islam bangkrut, memang hadisnya langsung dicepat-cepat dikatakan palsu. Iya, tapi kalau menguntungkan sohih. Kalau bikin Emang Mbak Eris- untung sohih, kalau bikin Bang Eris tahu bangkrut hadis palsu. sohih itu hadis apa? cara kalian. Hadis, hadis sahih hadis apa emang? Hadis sohih itu artinya informasinya itu sohih, akurat, terpercaya. Itu artinya sohih. Ya. Nah, Dari sedangkan yang palsu, perawinya. maudu, palsu, ya kan? Itu yang informasinya tidak benar. Bagaimana mungkin kamu mengatakan di dalam kitab Sohih Muslim, tapi kamu bilang palsu? Nah, judulnya aja udah sih Sohih Muslim. Emang siapa yang Sohih bilang palsu, Muslim, Bang? Sohih Bukhari. Masa kau bilang ibarat itu kalau ada BPN, sertifikat asli udah ditulis sama BPN, kau bilang palsu. Wah, gimana? Udah BPN yang bikin sertifikat asli, udah bank yang bilang uang asli, udah bank yang ngomong, kau bilang palsu, nanti kau dijitak sama bank. Ini udah dibilang Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kau bilang palsu, gimana sih? Makanya saya bilang besok-besok kalau memang kalian palsu-palsukan, pergi kalian tolong revisi. Jangan lagi ditulis judulnya Sohih Muslim. Jangan. Harus dibilang Sohih dalam kurung tapi katanya gitu. Bang Edis, kategori Atau sahih agak-agak itu sohih karena masih ada palsunya gitu. harus jelas sanadnya dan setiap perawinya itu harus dikatakan seorang yang adil biriwayat, adil ceritaannya, tidak berdusta, kejaga akhlaknya gitu Bang Edis. Runtuhan dari si Anu ke si Oke, Anu ke si siapa Anu yang ke si siapa Anu. yang merinci itu semua? Siapa yang menentukan bahwa ini riwayatnya begini apa yang ini? Nah, Ulama ahli hadis. Menurut ya ahli hadis kan? Sohih Muslim itu dia enggak? Imam Muslim itu dia ahli hadis Ahli, enggak? Oke, kompeten. Bukhari ahli hadis enggak? Ahli. Ketika dia ingin menyusun kitabnya, betul nggak dia telah menggunakan hukum-hukum itu? Iya, melalui Ya hasil sudah, kalau sudah dikatakan oleh dia sebagai sohih, Emang kenapa kalian gini. palsu-palsukan? Gini, masalahnya Bang Edis, emang hadis Bukhari atau Muslim yang dipalsukan yang dimaksud itu yang mana Bang Edis? Di dalam hadis itu umur Aisyah dinikahi Muhammad tuh 6 atau 7 tahun. Ya. Nah, terus kata kalian itu palsu, kata Juma 18. Siapa yang sakit mata di sini? Astagfirullah. Oh, gimana? Jadi maksudnya begitu, bro. Intinya, saya itu sebenarnya begini, ngikutin aja narasi kalian. Menurut Al-Quran, Al-Quran tuh kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Nah, tapi kan kalian nggak terima. Kalian bilang enggak, Al-Quran nggak lengkap, nggak sempurna. Makanya kalian pergi ke hadis. Nah, sekarang saya turutin lagi kalian baca hadis. Sekarang hadis lagi kalian palsu-palsukan. Jadi kemana kalian saya turuti, di situ kalian akan mengingkarinya. Makanya Bukan, saya Pak. bilang, Bang, semakin dalam kamu mendalami agamamu, semakin dekat langkahmu kepada pintu gerbang untuk meninggalkannya. Bukan palsu, mungkin Mbak Edis ada sebagian perawinya yang ya kategori tidak sesuai dengan kriteria. Apakah seorang Bukhari perawi tidak hadis. tahu itu? Apakah Bukhari tidak tahu bahwa Saya ini tidak- perawinya ini tidak dapat dipercaya sehingga Saya tidak dimasukkan dalam berbicara kitabnya? Bukhari Muslim Bang Edis. Andai kata hadis gitu dikatakan. Soalnya gini, kalau model hadis doib itu tidak boleh dijadikan acuan untuk argumentasi debat atau Oke, jadi dalil. menurutmu Sahih Hanya Muslim, untuk menurutmu Fadhilul Bukhari, amal. menurutmu Bukhari memasukkan hadis-hadis palsu ke kitabnya? Enggak. Ya sudah, terima saja apa yang tertulis di kitab Bukhari. Dia kan sudah melakukan kriteria itu, dia kan sudah memfilter mana-mana yang dhaif, mana-mana yang maudu, mana-mana yang sohih. Makanya dibikinlah kitabnya dia, namanya Sohih Bukhari. Namanya saja sudah sohih, Sohih Bukhari. Anda palsu-palsukan. Quran saja, jangankan hadis Bukhari kalian palsu-palsukan. Quran saja sudah bilang bahwa kitab ini lengkap menjelaskan segala sesuatu. Kalian gak ada yang percaya. Kalian gak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalian lari ke kitab-kitab lain untuk menjelaskan agama Islam. Walau Al-Quran mengatakan bahwa Quran menjelaskan segala sesuatunya.
Karena apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadis, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi oleh hadis itu bukan dari hawa nafsu atau apa, itu adalah wahyu. Jadi Oke. itulah ada kedudukan hadis. Kalau memang yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu, kenapa omongannya dia salah? Omongan yang mana salah? Waktu dia berkata kepada para petani kurma, bukankah para petani kurma malah gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia? Belum tahu saya itu ceritanya. Aduh, kamu mau banyak tidak tahunya. Saya kan bukan ahli sejarah. Makanya saya bilang yang ahli agama yang naik kemari. Jangan orang-orang yang tidak tahu agama Islam. Sebab Anda masih Islam itu karena Anda belum tahu agama Islam itu apa. Oke, gitu ya. Kita kasih kesempatan Iya, dulu baik. kepada muslim yang lain ya. Ya saya pamit dulu Pak Adis. Menarik. Oke, mungkin diskusi juga kita sudah pada hari mau ini. Jumatan ya. Salam toleransi Bang Adis ya. Ya, terima kasih sudah mampir kemari. Cinta damai. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita diskusi dengan baik kan nggak ada apa-apa, kan diskusi saja. Ya, mungkin ini teman-teman sudah pada mau Jumatan ya, karena kita ini kan menspesialkan tamu-tamu kita yang dari muslim-muslim. Kalau mereka Jumatan pasti mereka nggak boleh pegang-pegang HP. Atau sudah banyak di antara kalian, saya tidak mau Jumatan, saya mau menghadap saja. Nggak boleh, ya. Saya Jumatan percuma nanti saya mendengar khotbahnya Ustadz nggak jelas, atau saya mau menanggapi ini saja, boleh, silakan. Silakan. Kalau kamu merasa bahwa khotbah Jumatnya Pak Ustadz di masjid tidak lebih berarti daripada sekedar menanggapi ini, boleh, ayo silakan naik. Tapi saya tidak tahu apakah kalian punya pikiran semacam itu ya. Karena sudah mau jam 12 siang kan teman-teman kan. Nah teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, jikalau teman-teman
Lu Isa Yang harus itu kan lebih tahu ini itu. Anda, iman Anda kok malah tragedi ke Kristen. Bang. Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor Islam. Gini loh Bang, Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong, Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Ah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak ya. alami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah lah Bang, kita kasih dulu kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya musim-musim pada gregetan loh ya. Sebentar Abang, musim-musim udah pada gregetan. Kita aduh dulu lah. Aduh berat sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Aduh. Masih kosong. Oke, Bang Edi saya juga mau izin Oke. turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edi yang di Sama-sama. sini. Sama-sama, Bang Edi, Agatha. ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Ya, begitu ya teman-teman ya. Mari kita saling support sesama apologet. Mari kita support. Silakan pilihkan, tentukan pilihan Anda yang Anda suka, yang Anda senang.